Untuk sebagian besties, membeli voucher di fitur Fitri terbaru ini amat sangat keberatan, terutama untuk bestie-bestie yang justru belum merasakan withdraw sama sekali. I understand that. So, di sini kita akan bahas segala sesuatunya. Nah, ini aku memahami sekali karena tidak semua members memiliki keuangan finansial dengan keadaan yang memungkinkan untuk kembali membeli voucher. I totally understand that. Besti, ingat ya, jangan expect terlalu berlebihan terhadap saya. Ingat, saya juga member, jadi kapasitas saya membahas ini sebagai member yang mana kita sama-sama menyuarakan di dalam platform saya. Adapun kalau sampai misalnya nih, ternyata apa yang kita perbincangkan di platform saya ini pro dan kontra, dilirik, dilihat, dan bereaksi dari manajemen tersebut, pastinya akan secara resmi memberikan email yang langsung diberikan kepada kalian. Again, first thing you have to understand, saya member, saya cuma berbicara sebagai member, kalian juga harus open-minded, yang mana member lain juga menyuarakan suara yang berbeda. Jadi di sini kita harus open-minded dengan berbagai macam suara yang berbeda-beda. Kalau pendapat saya berbeda dengan pendapat kamu, kamu jangan sakit hati, jangan take it personally. Cici belain sana, Cici nggak sayang kita, Cici blablabla. No, harus dewasa menyikapinya. Jangan gara-gara kita nanti berbeda pendapat, kalian marah sama saya atau saya marah sama kamu. No, kita take it easy. Banyak yang gak setuju, tapi ingat, ada beberapa besties dari saya. Saya tahu banget, banyak faktor yang membuat para member ini berat untuk membayar voucher. Pertama, keadaan finansial setiap orang berbeda. Yang kedua, kenapa harus beli voucher lagi, sementara di beberapa website lainnya kita nggak perlu beli pakai voucher-voucheran. Betul begitu, ya kan? Saya percaya dan meyakini banyak besties yang melakukan bisnis forex di tempat lain, di website lain, di broker yang berbeda. Yang mana tidak perlu membeli voucher untuk melakukan withdrawal, yang mana harus langsung terkoneksi dengan walletnya masing-masing. Aku paham sekali sih untuk para besties yang sebelumnya sudah membeli voucher, lalu juga belum withdraw dan sekarang harus membeli voucher lagi di fitur yang terbaru, pastilah sangat keberatan. Mungkin lebih baik kita diskusi di grup kali ya. Ini saran terbanyak, kalau bisa dipotong aja dari MT4. Saya rasa banyak yang setuju kalau dipotong dari MT4. Tapi sayangnya sistem yang diterapkan itu memang melalui voucher kode yang akan diberikan secara langsung via wallet address koneksi ke webnya kalian. Secara general, mereka memiliki sistem yang berbeda. Semua orang juga berharap kalau dipotong aja langsung dari MT4. Ternyata sistem tersebut tidak mensupport adanya pemotongan untuk memberikan voucher. Ini informasi menjadi bola liar karena banyak member juga yang berpikir akhirnya DP-mu adalah WD-ku dan seterusnya dan sebagainya. Andaikan ada sosialisasi atau penjelasan lebih tepat mengenai voucher tersebut lebih baik. Ayo Besti, ambil kopi, bikin teh, siapin cemilan. Ini story bakalan panjang banget dan DM aku udah mulai banyak ramai yang masuk. Sabar, tahan, jangan nge-DM dulu, bakalan ngehang ini Instagram. Ini udah ribuan yang masuk, sabar. Unofficial news ya. So, once upon a time saya pernah bertanya, benarkah kalau nanti Fitri ini beroperasi, perlukah para member tersebut membeli voucher lagi? Kenapa pertanyaan ini ditimbulkan? Karena saat itu ada satu orang yang saya kenal, dia ingin memasukkan atau deposit dengan sejumlah uang yang cukup besar, tapi sebelum deposit dia mau coba try withdraw dulu dalam jumlah kecil hanya untuk nunjukin bahwa bisa in dan bisa out gitu. Dan yang termasuk kategori VIP, PVIP, or whatever it is, mereka juga tetap harus beli voucher. Lalu saya tanyakan ini akan jadi berat untuk member-member biasa. Untuk member VIP mungkin tidak berat, tapi member-member biasa akan menjadi polemik. Kenapa hal ini harus terjadi? Jadi memang dia bilang ini hanya untuk mengkoneksi sistemnya dari wallet Anda. Nah, pertanyaan itu dicantumkan sebenarnya bulan lalu. Jadi jauh sebelum ada Fitri ini udah ada kisi-kisi yang mau launching ya. So, saya tidak menanggapi untuk para besties yang katanya kita harus beli voucher.
voucher dari Fitri tersebut. Jadi ya sudah tidak bisa ditangkal lagi. Memang ada pernyataan atau tulisan di fitur tersebut harus melakukan pembelian voucher. So long story short, saya nanya secara unofficial kenapa harus beli voucher, itu adalah untuk mengkoneksi capture dari fitur Fitri terbaru, bukan dari saya, entah dari siapa, dan cepat sekali beredarnya. So, berita ini jadi semakin memanas dan menjadi bola liar. Nah, di sini saya juga bertanya secara unofficial. Menurut unofficial information yang saya dapatkan, bahwa di fitur terjadinya chaos dan berantakan, ada tercantum beberapa email ngasal. Artinya email yang dibuatkan oleh leadernya untuk membernya, yang mana si member sendiri juga nggak tahu atau nggak ngerti cara buat email, atau si leadernya sendiri lupa waktu itu si member ini emailnya apa ya. Jadi akhirnya dia mencantumkan satu wallet address yang mana bisa ditransfer ke banyak orang. Nah, saat ini di Fitri katanya secara unofficial berbicara bahwa ini satu account, satu wallet address, satu voucher, jadi nggak bisa dibagi-bagi lagi. There is things that I know, tapi nanti mungkin ke depannya bagaimana mekanismenya ya berlanjut berjalannya kalau sudah Fitri dibuka. Jadi ini adalah unofficial information yang bisa saya share. So, mengenai voucher tersebut, Besti effort banget loh bikin video ini. Aku harus pindah ruangan di balkon walaupun dingin ya kan. Menir berisik, udah mulai rame tuh anak-anak di rumah. So oke, kita lanjut lagi mengenai si voucher per voucheran ini. So, saya mengerti sekali kondisi yang berbeda kepada setiap member yang juga tidak memungkinkan untuk membeli voucher lagi. Dan saya juga setuju sekali terhadap besties-besties yang memang berharap kalau voucher tersebut dipotong saja dari MT4. Saya juga menghargai pendapat besties yang berbeda bahwa kenyataannya ada beberapa forex ataupun broker ataupun tempat lainnya yang memang tidak perlu membeli voucher untuk mengkoneksi antara wallet address dan website tersebut. Saya juga menghargai pendapat besties yang mengatakan kalau mau beli voucher kenapa nggak $1 aja? Kenapa kalau hanya untuk terhubung harus $50? Saya memahami. Oke Besti, kita lanjut lagi. Tahu nggak Besti? Ini, aduh sumpah nih, pakai kolor. Lanjut gak Besti? Orang gila tuh, aing ampun. Aku sudah share pendapat dari para besties yang keberatan dengan adanya pembelian voucher tersebut. Sekarang kita harus open minded bahwa setiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda-beda. Kalian tidak perlu setuju, tidak perlu mengiyakan ketika perusahaan tersebut mengatakan, no kalian harus tetap beli voucher. Kalian boleh berpendapat, no saya nggak mau beli voucher. Tentunya setiap pendapat yang berbeda juga menuai aksi reaksi yang berbeda juga. Every action pasti menimbulkan reaksi yang berbeda. Aksi yang mengharuskan kita membeli voucher ini pasti bereaksi berbeda terhadap setiap orang. Kita harus open minded bahwa ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Nah, di sini saya akan men-share beberapa member yang justru malah setuju adanya voucher tersebut diadakan karena mereka percaya mungkin saja ketika si voucher ini memang diadakan justru withdraw semakin lancar. Atau bahkan berharap gak apa-apa deh bayar voucher asal WD-nya lancar. Ada juga yang berpendapat it's okay kalau itu memang term and condition dari bagian dari manajemen. Ada juga yang berpendapat bagaimana kalau yang sudah beli voucher coba dulu, withdraw dulu berhasil atau enggak. Nanti yang belum beli voucher bisa mengikut. Jadi ini sah-sah saja, kita harus open minded. Saya sudah buka yang tidak setuju, sekarang saya buka bagian teman-teman yang setuju.